Makanya mati itu ada 3, kematian idhofi, kematian qadim, dengan kematian haya. Makanya tahap kematian itu 3, dari ujung kaki ke lutut, dari lutut ke pusat, dari pusat sampai ke kerongkongan. Makanya ketika orang tidur yang diangkat idhofinya, makanya disebut diangkat ruhnya. Tapi kalau orang wafat itu digenggam, berarti tidak kembali. Terakhir, jangki pulang, sekitar 40 langkah orang tinggalkan itu tempat pemakaman, ambil tanah yang pas lurus bagian kepalanya. Dianukan saja, bilang di sini tadi bagian kepalanya, bacakan inna anzalnahu 1 kali baru kembalikan. Ambil tanah dilurus di bagian pusarnya, bacakan inna anzalnahu baru kembalikan. Baru ambil juga di bagian kaki, baru kita pulang terakhir. Itu yang bilang orang Bugis patan raki buruk. Ada itu orang yang tidak mau tertutup matanya kalau dibaca bismillahirrahmanirrahim wa sunnati rasulillah, masih terbuka sedikit. Makanya tutup kembali dengan baca Allahumma ghafir, baru sebut namanya. Allahumma ghafir li Muhammad Yusuf. Nama aku sebut nanti takut ya kalau nama aku. Iya. Nah, setelah itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nashhadu rabbana annaka antallahu la ilaha illa anta ba'asta Muhammadar Rasulullah basiran wa nasiran qawluhul fasal wa hukumul adal wa sunnatihir rusyd wa huwa bil mu'minina ra'ufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina si'tina wa sab'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin wa la haula wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hadirin wal hadirat ikhwani fillah, sidang jamaah ta'ziyah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami muliakan dan kami ta'azimi akhina al-fadil, sahabat kami Bapak Dr. Haji Muhammad insyaallah selaku Ketua Tanfiziyah, dan juga Bapak Direktur Tonasa yang hadir bersama kita, Bapak dari Kementerian Agama dan seluruh anggota DPRD yang sempat hadir, seluruh tamu undangan, para alim ulama, para tokoh masyarakat, ibu-ibu, dan lebih khusus keluarga besar almarhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kelapangan dalam kalbunya dan menghembuskan hawa dari dalam surga. Salah satu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita panjatkan, yang menyebabkan kita bisa mendapatkan 2 asbab keselamatan. Rasulullah itu pernah berjanji, siapa yang membaca doa ini, kata Nabi, maka Allah akan menghembuskan hawa dari dalam surga masuk ke dalam kalbunya, sehingga itu selalu merasa tenang. Yang kedua, siapa yang membaca doa ini, kata Nabi, 3 kali atau 7 kali, maka Rasulullah akan menggandeng tangan orang itu untuk masuk ke dalam surganya. Makanya jamaah ta'ziyah sekalian, doa ini dimasukkan para ulama kita di zikir pagi dan petang, dan sangat masyhur di kalangan para ulama kita, dan saya sering mengajak jamaah untuk mengamalkan doa ini. Doanya pendek, orang biasa mengistilahkan syahadat pertama.
Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Di riwayat yang lain mengatakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa tiba wa rasulah. Jadi kita pakai yang mana, 3 kali atau 7 kali. Itu sangat dianjurkan untuk dibaca karena itu akan mendatangkan syafaat. Sekaligus kata Nabi, Allah akan menghembuskan hawa dari dalam surga, langsung masuk ke dalam kalbu orang yang membaca doa ini. Sebenarnya doa ini biasa dipakai ketika ada anak mau dihitan, itu disuruh baca. Makanya saya wasiatkan, ini penting untuk keluarga, terkhusus kepada istri almarhum dan anak-anak beliau. Kemudian yang kedua, di dalam sholat, ketika sholat sunat ataupun sholat fardu, kita bisa membaca surah Al-Kautsar. Karena ketika Rasulullah tertimpa musibah, anak beliau meninggal yang bernama Ibrahim, itu sampai Nabi meneteskan air mata. Maka turunlah surah ini untuk mengobati kegundahan Rasulullah. Maka siapa yang membaca surah Al-Kautsar ini, maka Allah akan menenangkan kalbunya. Makanya ketika kita tertimpa atau musibah atau ada kesusahan, maka hendaknya mengamalkan juga ketika kita sholat sunnah. Bisa dibaca sampai berulang 7 kali setiap 1 rakaat. Itu surah Al-Kautsar. Jadi kemudian saya ingin sampaikan bahwa dalam perjalanan manusia, sebenarnya kematian itu hanya tutup usia. Jadi saya agak lepas sih tadi. Satu. Jadi sebenarnya kematian itu hanya tutup usia. Tapi untuk amal kebaikan orang yang sudah meninggal itu tidak tertutup. Makanya kalau orang meninggal kita mengatakan tutup usia. Keliru itu mengatakan setelah orang meninggal itu sudah selesai urusan. Nah, itu jadi masalah. Di dalam Al-Quran itu disebutkan kan innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Jadi kitab catatan amal itu tidak akan tertutup kecuali dunia ini kiamat. Makanya dari situlah kenapa amal jariah itu sangat penting. Keluarga yang ditinggalkan melakukan kebaikan itu penting. Karena semua amal kebajikan yang dilakukan anak itu orang tuanya dapat, yang disebut dengan syafaat pahala. Makanya semakin banyak anak itu semakin banyak rezeki. Bukan rezeki bawa rezeki uang, tidak, tapi rezeki kebaikan. Bahkan Rasulullah mengatakan siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan yang ahli ibadah, maka ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Itu jaminan. Jadi syafaat itu tidak dari Rasulullah saja, tidak. Al-Quran bisa menjadi syafaat, ulama bisa menjadi syafaat. Kita yang dari DDI ya ada guru kayak Jabdur Rahman Ambodale yang kelas waliullah. Yang dari Nahdlatul Ulama ada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ada Kiai Khalil Bangkalan. Yang dari Muhammadiyah ada Kiai Ahmad Dahlan. Karena ulama itu bisa memberi syafaat. Anak perempuan itu bisa memberi syafaat. Jadi jangan katakan hanya syafaat mutlak itu dari Rasulullah, tidak. Jadi memang ada beberapa itu yang bisa memberikan syafaat. Al-Quran bagi penghafal Al-Quran ya bisa memberi syafaat. Walaupun nanti ada ulama mengatakan ya kalau dia hafal sampai meninggal. Kalau dia lupa itu jadi masalah. Karena penghafal Al-Quran yang lupa hafalannya itu paling berat siksaannya. Karena dia akan dimasukkan ke dalam api neraka dan itu akan keluar api dari mulutnya. Makanya berat itu. Makanya penghafal itu kita sering mengatakan, wah sudah hafal alhamdulillah, itu yang bahaya. Makanya ada ulama kita mengatakan bagi hafiz Quran mestinya mentelaki di hadapan Allah. Artinya khatamkan Al-Quran dalam sholat. Seperti Imam Abu Hanifah 2 kali menghatamkan Al-Quran sehari semalam. 1 kali di dalam sholat dan 1 kali di luar sholat. Jadi tapi itu tidak mudah. Kemudian
saya tadi mengatakan perjalanan orang itu ketika di alam kubur, itu kan misalnya begini, alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, kemudian nanti kebangkitan, kemudian kiamat, kemudian kebangkitan, kemudian itu mahsyar, di padang mahsyar, kemudian itu mizanullah, pencatatan amal, kemudian disarahkan, setelah itu titian, setelah itu baru menunggu syafaat, setelah itu baru antara surga dan neraka. Jangan pernah pikirkan ini yang dua, yang terakhir. Surga neraka itu akhir perjalanan. Surga dan neraka itu Pak bukan tujuan kita. Makanya semua kalau kita sholat pasti membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di situ bukan lil jannah, bukan juga di khofin nar, bukan. Jadi di situ lillahi rabbil alamin. Makanya yang paling pokok semua ibadah adalah rahmat. Dan orang mau masuk surga itu kuncinya cuma dua. Kalau bukan jalur syafaat, pasti jalur rahmat. Itu aja. Makanya semua ulama kita mengajarkan kalau mau sholat, jangan pernah pikirkan pahala. Karena pahala itu, surga neraka itu jangan pikirkan itu. Karena itu makhluk. Mestinya rahmat. Makanya dia baca ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi. Ada yang menambah wa atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya tidak masalah. Itu kan untuk menghadapkan kalbu. Tapi itu bukan bacaan salat. Itu dibaca sebelum. Kan hanya untuk meyakinkan diri bahwa ibadah ini hanya rahmatmu. Kan begitu. Karena kalau pahala tidak pernah cukup. Tidak pernah. Makanya selalu yang kita cari, kalau bukan jalur rahmat, itu jalur syafaat. Makanya semua ibadah, tidak ada nabi itu yang bisa memberi syafaat. Kecuali Rasulullah. Dan itu ilmiah sekali Pak. Saya dulu itu mengatakan tidak. Semua nabi itu bisa memberikan keselamatan. Kenapa? Karena dia kan diberikan khususnya. Tapi setelah dikaji, memang Rasulullah itu satu-satunya nabi yang diberikan otoritas oleh Allah, otoritas ibadah. Kalau yang lain tidak ada. Kalau Nabi Musa memadakan perintah, itu pasti perintah Allah. Kalau Nabi Musa, itu pasti perintah Allah. Nabi Ibrahim, pasti perintah Allah. Tapi untuk Rasulullah, ada yang lari ke Nabi. Maka semua ibadah itu punya turunan. Sholat wajib, ada sholat sunnah. Puasa wajib, ada puasa sunnah. Haji wajib, ada umrah sunnah. Zakat wajib, ada sedekah sunnah. Syahadat wajib, kemudian ada sholawat sunnah. Itu pasti ada turunannya. Yang turunan ini lari ke Nabi. Dan itu otoritasnya Rasulullah. Padahal itu perintah dari Allah kan. Tapi kenapa Nabi yang menjadi diberikan otoritas ibadah? Bahwa itu Rasulullah disebut sunnah. Karena itu jalur syafaat. Makanya saya bilang, kalau kita sholat isya, kalau sholat isyanya lolos, itu bisa dapat rahmat. Tapi kalau tidak bisa dari sholat isya, maka ambil sholat sunnahnya. Sholat sunnah isya itu nanti jalurnya ke syafaat. Kenapa sholat sunnah penting, Pak? Karena sholat fardu tidak mungkin sempurna. Kan begitu. Jadi kalau kita tidak bisa dapat rahmat Allah, maka kita akan kejar syafaat Rasulullah. Jadi ibadah sunnah, ibadah fardu itu kan selalu berbarengan. Cuma kadang orang tidak sholat sunat. Kalau tidak sholat sunat, ya zikirnya. Baca subhanallah 33 itu sunnah juga itu. Ya kan? Tidak masalah. Makanya saya mengatakan, setiap ibadah yang kita lakukan itu sebenarnya otoritasnya hanya lari dua. Kalau bukan rahmat Allah, puasa Ramadan itu nanti larinya ke rahmat. Makanya Allah langsung yang balas. Kalau puasa Senin Kamis atau puasa Daud itu larinya ke Rasulullah. Itu jalur syafaat. Jadi kalau kita tidak lolos di jalur rahmat, nah makanya periksa ibadah sunnahnya. Karena nanti Nabi yang mengakui. Itu aja kuncinya Pak. Jadi jangan anggap sepele yang sunnah ini. Karena semua itu ada imbal istilahnya, ada larinya. Bilang kalau ini sunnah lari ke sini, umrah lari ke syafaat. Kalau haji itu lari ke rahmat Allah. Kuncinya di situ. Makanya semua ibadah sunnah itu lari ke situ. Jadi jangan anggap sepele kalau ibadah-ibadah sunnah. Saya ingin tekankan begini. Ketika orang meninggal, itu kan di alam ruh itu 1000 tahun. Dalam satu riwayat itu, dalam risalah saya baca bahwa 1000 tahun ruh itu baru dipertemukan dengan jasad. Di alam rahim itu kan 9 bulan 10 hari. Itu surga pertama. Makanya orang sebelum ketemu di alam rahim jasadnya, sebelum ketemu itu disebut kematian pertama. Nanti ketika ketemu, itu kan 9 bulan 10 hari. Kemudian lahir,
Di dunia ini berapa lama? Likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina si'tina wa sab'in. Rasulullah minta untuk umatnya itu jangan umurnya panjang. Saya terus terang jarang berdoa minta umur panjang. Hampir dipastikan tidak minta. Walaupun orang tidak masalah, saya tidak salahkan. Karena Nabi minta untuk umatku jangan panjang umurnya. Jangan ikuti nabi-nabi terdahulu yang ada sampai 800 tahun umurnya. Ada 300 tahun, bahkan ada yang tembus 1000 tahun. Nabi tidak inginkan itu. Makanya dia mengatakan likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina si'tina wa sab'in. Setiap segala sesuatu itu ada waktunya. Dan untuk umat itu antara 60-70 tahun. Makanya ketika ada orang umurnya 60 tahun kemudian dia meninggal, umur antara 60 sampai 70, jangan bersedih. Karena itu Nabi yang memanggil. Saya sering sampaikan orang, ketika ada suami kita, ada istri, ada keluarga meninggal di umur antara 60-70, jangan bersedih. Itu seakan-akan Nabi sudah minta, ya Allah umur umatku ini antara 60-70. Ketika meninggal di situ, berarti doanya Nabi di situ tembus. Dan jangan bersedih karena Nabi yang memanggil itu. Itu aja kuncinya. Tapi kenapa Pak? Antara 60-70, Nabi tidak menginginkan kita lama berdosa kalau berdosa. Bayangkan kalau umur 800 tahun, nah main judi Pak, minimal 700 tahun main judi. Kan begitu. Sama jika kalau camat, kalau ada camat menjabat 10 tahun, lama diperiksa itu. Tapi kalau ada camat cuma 5 bulan dan berhenti, tidak lama diperiksa itu. Kan begitu. Iya. Itu aja kuncinya. Makanya hidup ini kan hisapnya lama. Apalagi kalau semua jabatan ditanyakan, dan pasti itu Pak. Makanya ulama dulu paling takut mengambil jabatan. SK itu cuma satu, jangan coba ditambah. Karena itu hisapnya satu jabatan, itu sampai ratusan tahun. Nah sekarang kan banyak, penasehat di sini, penasehat di sana, ketua di sini, ketua di sini. Oh banyak sekali. Iya, itu jadi masalah. Ya cocok kalau ladang pahala cocok, tapi kalau masalah itu masalah juga itu. Ya makanya pertanggungjawabannya berat. Dan itu tidak ada yang mau terima. Gunung diserahkan untuk menerima amanah tidak mau, hanya manusia yang bisa. Makanya setiap tarikan nafas, makanya Sayyidina Ali mengatakan, seandainya bukan karena ini amanah dan ini tidak bisa saya mundur untuk tidak menerimanya, sesungguhnya jabatan khalifah ini jauh terhina. Lebih mulia liur anjing dibanding jabatan saya. Itu kata Sayyidina Ali. Lebih makan jakmu pi bebek kilo na aswina ya jabatanku. Karena liur anjing ketika menetes di tanah tidak akan ditanya oleh Allah kalau di hari kemudian. Tapi setiap tarikan napasku semenjak menjadi khalifah, itu pasti ditanyakan. Tapi jangan takut ambil jabatan ini. Nanti melepaskan semua jabatannya itu jadi masalah lagi tuh. Kemudian kita hidupkan begitu. Kemudian Nabi kan minta memang supaya tidak panjang, supaya tidak lama dihisap. Kalaupun berdosa tidak lama. Kemudian karena umurnya pendek, itu kesempatannya Rasulullah minta kepada Allah supaya pahala kita dilipat gandakan. Makanya manjabil hasanati falahu asru amsalihah. Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka Allah akan balas menjadi 10. Kemarin mungkin di antara kita banyak yang berkurban. Dan kurbannya patungan. 1 ekor sapi, 7 orang. 7 nama. Itu kadang orang mengatakan, wah salah juga itu Ustaz, kalau 7 nama. Tapi kan 1 ekor sapi, itu nanti ditunggangi 7 orang. Saya bilang itu kalau hitungan dunia. Tapi Allah kan mengatakan, satu kebaikan saya balas 10. Makanya 1 ekor sapi, itu jadi 10 ekor. Makanya kalau 7 nama, itu kan masih ada 3 sisanya tuh, makanya boleh diambil 1/3 untuk dia makan karena yang 3 ekor ini masih dia bagi. Itu kuncinya sebenarnya. Itu hitungannya itu pas sekali tuh. Walaupun sebenarnya kurban ini yang dipakai standar minimal bukan standar maksimal. Makanya saya sering sampaikan kalau camat, bupati jangan masuk 7 ekor, 1 ekor sapi baru 7 orang, jangan, keliru juga itu. Sama Pak Desa Pak. Kalau Pak Desa ambil 1 sapi, jangan masuk juga 7 nama. Iya, karena itu standar minimal, artinya 1 ekor bisa untuk 7 orang. Itu yang paling rendah.
Ke atasnya tidak dibatasi. 1 ekor 1 orang, 10 ekor 1 orang, 100 ekor 1 orang, tidak masalah. Ketika mampu, makanya Nabi Ibrahim itu berkurban 1000 ekor kambing, 100 ekor unta. Dan itulah yang menyebabkan malaikat bertasbih. Makanya saya kemarin mengatakan ketika melihat kurbannya Pak Presidennya, saya tidak menghina, melihat kurbannya Pak Presiden itu luar biasa. Dengan sapi dengan harga 500 juta ya. Dengan sekian ton. Saya mengatakan, itu rugi Pak. Ruginya karena pahala binatang kurban itu dihitung dari bulunya. Coba, kalau dia sembeli 10 ekor sapi dengan harga 25 juta, kan bisa kalau 500 juta kan dapat 20 ekor. Mana lebih banyak pahalanya itu bulunya itu yang 20 ekor daripada 1 ekor. Kan begitu. Kalau kita mau hitung pahala kan, makanya ada ulama mengatakan mesti cerdas beribadah. Jangan melihat besarnya. Nabi Ibrahim itu dikagumi para ulama, dikagumi malaikat, bukan karena besar untanya, bukan, tapi karena banyaknya yang dia sembelih. Kan begitu. Makanya orang-orang kaya ini jangan pilih belum paling besar ya. Baguslah kalau besar, tapi coba kejar. Kalau pahala dihitung ke bulunya, coba rugi kalau 1 kan? Gitu. Coba ini. Apalagi kalau daging, oh sudah 1 ekor 500 juta. Palingan dagingnya 1 ton. Kalau beli 20 ekor, kan begitu. Makanya kalau hitung pahala, dari sinilah ibadah kita. Karena kita kan tidak lama hidup. Hanya antara 60-70 tahun. Itu aja kuncinya Pak. Makanya harus cerdas. Sama aja dengan ibadah. Cari kesempatan. Oh ini yang besar pahalanya. Tempuh ke situ. Itu kan banyak. Kemudian, untuk almarhum, saya ingin kasih tahu begini. Ketika orang meninggal, satu yang tidak pernah pindah, itu jasa. Itu yang tidak pernah pindah. Jasa yang tidak pernah pindah, Pak. Jika anaknya dermawan, atau bapaknya yang dermawan, maka tidak bisa pindah itu ke anak. Tidak bisa. Jadi makanya orang kalau mau dikenang selamanya, cukup itu perbanyak jasa. Bukan memperbanyak harta. Orang yang banyak hartanya bisa dibilangi tamak. Sebenarnya makanya kalau mau jadi orang baik gampang Pak, cukup dermawan. Jadi tidak usah menunggu kaya. Sebenarnya harta itu tidak pernah merubah sifat orang. Jabatan itu tidak pernah merubah sifat orang. Saya selalu bilang bahwa jabatan dan harta tidak pernah merubah sifat orang, hanya mempertegas identitasnya seseorang. Ketika ada orang sombong ketika ada jabatannya, Nabi bilang dulu tidak sombong. Sebenarnya sombongnya juga dulu, cuma tidak nampak. Iya. Nabi bilang itu kikir, kaya pindah kikir. Tidak, dari dulu itu kikir. Cuma baru nampak ketika banyak hartanya. Artinya harta dengan jabatan tidak merubah sifat seseorang, hanya mempertegas identitasnya. Bahwa orang itu sebenarnya sifatnya begitu memang. Iya, makom itu loh. Napa nih mubah? Nah, itu kan begitu. Iya, orang tamak dulunya tidak tamak, tapi ketika memegang jabatan tamak, sebenarnya itu orang tamak itu dulu cuma tidak nampak, tidak ada kesempatannya. Artinya jabatan dengan harta hanya mempertegas identitas, tidak merubah sifat. Begitu memang dia. Makanya sama jika kalau ada kegiatan begini, nah orang bagi-bagi kue kotak, nah ambil 2 kotak. Kalau jadi pemimpin itu korupsi juga itu. Iya. Nggak usah protes pemerintah, korupsi ini, nah kau mulai. Begitu aja Pak. Dari kecil situ, jangan ketawa bukan, namanya begitu. Iya. Dari situ aja Pak. Makanya saya sering mengatakan sebenarnya kehidupan begitu. Makanya kenapa ulama kita dari dulu menguji, istilahnya interpretasi itu, ya, menguji Umar bin Abdul Aziz kan tidak mentes bilang harus begini-begini, tidak. Nah kasih saja biji kurma. Ini biji kurma kau ambil. Siapa mau jadi gubernur? Datanglah mendaftar, dikasih biji kurma. Tidak ditanya, dikasih saja. Tanam itu. Nanti 2 bulan kau datang ke sini. Dia tanam, kemudian kasih kembali. Sekalinya pulang, kurmanya ada yang 3 lembar, ada yang 2 lembar, ada yang tidak tumbuh. Nah bilang itu yang 3 lembar, bilang, woi saya ini karena saya paling subur kurmaku. Itu yang 2 lembar, nah bilang, woi tipis harapan ini. Yang tidak tumbuh itu cuma diam. Dikatakan, wah itu tidak tumbuh, kenapa datang? Mestinya tidak datang. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Yang menjadi gubernur
khalifah, nah jadi menjadi pimpinan, bupati kalau kita, ini yang tidak tumbuh kurmanya. Tanya, kenapa bisa? Protes ini, Nabi bilang, itu biji kurma yang saya kasih ke 2 bulan yang lalu, saya sudah masak, tidak mungkin tumbuh. Iya, saya sudah masak, tidak mungkin tumbuh. Berarti kau mengakali demi mengejar jabatan. Kalau kau jadi pemimpin, kau halalkan segala macam cara. Ini yang satu, dia sudah tanam, dia lihat tidak tumbuh. Lama baru berpikir, oh ini bisa diakali. Dia mengakali, artinya kalau kau jadi pemimpin, kalau mau selesai korupsi juga kau. Begitu. Makanya yang jujur yang dipilih. Kan begitu. Makanya dulu kan begitu ulama kita memuji. Makanya Nabi mengatakan, man lam yashkur qalilan falam yashkur katsiran. Siapa yang tidak syukur yang sedikit, kalau banyak juga. Kalau ada orang miskin dia bilang, kalau saya kaya, jangan percaya. Biar kaya begitu toh. Iya, jadi siapa yang tidak gemar bersedekah di waktu dia dalam keadaan susah, pasti di saat dia kaya pun tidak akan. Itu aja kuncinya, Pak. Karena memang itu dari dalam, bukan dari luar. Ini kuncinya. Makanya saya katakan tadi, jasa almarhum ini dikenal orang, dan kita lihat banyak karangan bunga dan banyak keluarga yang datang, itu karena jasa beliau. Jasanya, bukan karena hartanya, tapi jasanya. Dan itu menjadi catatan untuk kita. 40 aja orang yang mendoakan, itu sudah luar biasa. 100 orang yang mensolati, pasti ada orang beriman dan waliullah di situ. Dan itu ada jaminan. Makanya untuk keselamatan orang itu banyak jalurnya, bukan satu. Makanya saya sering mengatakan, jangan memvonis orang bila masuk neraka, tidak. Banyak jalurnya. Dia punya 2 anak perempuan ahli ibadah. Nabi sudah mengatakan, diperlihatkan saja api neraka, tidak. Cuma anak perempuan ya, kalau anak laki-laki tidak. Mohon maaf. Iya. Tidak terhitung kalau menantu. Harus anak. Jadi siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan, kata Nabi, ahli ibadah, maka ibu bapaknya tidak tersentuh api neraka. Karena mendidik anak perempuan itu 2 kali lipat lebih berat dibanding mendidik anak laki-laki. Makanya itu jaminan. Jadi kalau bapaknya biasa-biasa ibadahnya, tapi anaknya, anak perempuannya luar biasa, itu diberikan keselamatan. Dan orang bisa masuk surga, Pak, bukan karena dia, tapi keluarga yang ditinggalkan. Itu jelas hadisnya. Bisa diputar sedikit speakernya supaya tidak story. Yang ini aja, Bu. Kasih putar sedikit ke sini. 1. Ya. Jadi, saya ingin kasih tahu begini. Kuncinya, kalau orang mau selamat, itu bisa dari keluarga yang ditinggalkan, dia bisa selamat. Kan itu hadis. Siapa yang salah satu keluarganya dipanggil oleh Allah, artinya meninggal. Kemudian keluarga yang tinggalkan bersabar menerima apa yang ditetapkan oleh Allah, maka tidak ada balasan bagi orang yang meninggal itu kecuali surga di sisi Allah. Coba, agama itu luar biasa, Pak. Makanya kalau kita masuk neraka itu fatal betul. Iya, betul, Pak. Makanya kita harus yakin betul bahwa syafaat Nabi itu menunggu. Kita mau takutnya di mana, Pak? Yang pertama kalau menjelang kematian, kan ada kalimat man akhiru kalami la ilaha illallah. Di riwayat yang mengatakan man akhiru kalami Allah padahal jannah. Saya dapat 2 hadis itu. Saya punya kitab di rumah itu, ensiklopedia hadis Nabi, kurang lebih 600.000 hadis Nabi di dalamnya. Itu saya temukan memang 2 riwayat, Pak. Yang masyhur itu man akhiru kalami la ilaha illallah padahal jannah. Tapi di ulama tarekat itu jarang dipakai itu. Justru yang dipakai di kalangan ulama tarekat, man akhiru kalami Allah padahal jannah. Kenapa? Karena ada kehati-hatian. Ketika kita membaca mengatakan la ilaha kemudian meninggal. Apa maknanya itu? Tidak ada Tuhan. Coba. Tapi kalau dia mengatakan Allah, itu pasti. Makanya orang yang membaca la ilaha illallah, ya kalau mampu, kita tuntun dia. Kalau dia tidak bisa lagi membaca la ilaha illallah, maka cukup. Berajarkan dia, talkinkan dia dengan kalimat Allah. Allah. Jelaskan dalilnya. Wala zikrullahu akbar.
Itu aja kuncinya, Pak. Kalau dia baca la ilaha kemudian mati, tidak ada Tuhan. Makanya sama dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau kita mengatakan la ilaha illallah, benar-benar tidak ada Tuhan. Makanya di situ kalimatnya harus panjang. La ilaha. Di situ kan ini. Makanya di tarekat itu kan dipakai. Ditarik la ilaha illallah. Itu 7 latifah itu. Dari pusar ditarik ke ubun-ubun, kemudian dimasukkan ke sebelah kanan, baru ditarik ke sebelah kiri. Makanya biasa dia bergerak. La ilaha illallah. Itu karena latifah. Ada juga yang cuma goyang-goyang. Kalau itu saya tidak tahu. Ya. Saya tidak komentari yang begitu. Kemudian, perjalanan kan begitu, Pak. Cuma kita sebenarnya ini juga harus tahu betul cara mengurusi orang yang mau meninggal. Ini yang penting sekali. Karena ini persoalan, kadangkala kita melihat orang sakarat, tidak tahu apa mau dilakukan. Kuncinya itu kan begini, kalau sudah tanda kematian itu sudah ada, periksa betul. Yang pertama itu rambut, pasti tidak bunyi. Tidak bunyi itu, Pak. Makanya di Imam Ghazali mengatakan ketika ruhnya rambut itu sudah tidak ada, itu satu tanda. Makanya itu dikasih bunyi begini. Kalau sudah dipegang itu kemudian dikucak tidak bunyi, itu sudah tanda bahwa ruhnya rambut itu sudah tercabut. Dia periksa sekarang. Itu tanda, Pak. Makanya ulama dulu kita, orang tua itu yang pernah pelajari, kalau datang melihat orang sakit, itu dia usap kepalanya. Sambil ngomong, insya Allah, mudah-mudahan. Tapi dia periksa itu, nanti ke belakang dia kasih begini. Kalau enggak bunyi, dia akan perhatikan yang lain. Itu hidung, Pak, itu tidak akan ketemu. Itu pasti bengkok ini bagian tengah. Orang dulu kan mengatakan, ya kupetu leteng siratal mustaqim. Itu sebenarnya ini hidungnya. Hidung orang yang mau meninggal itu, Pak, tidak ketemu ini. Pasti bengkok. Itu garisnya tidak lurus. Kemudian ini, itu dia bilang bulu arafah. Ketika dia lari turun, daun telinga yang di sini di ujung atas itu pasti hitam. Kemudian lihat kuku. Itu tanda. Dan itu diperiksa betul, Pak. Sebenarnya banyak kan orang mengatakan, oh ini tidak lama lagi. Nah bilang, ini orang tidak sholat bisa nak tahu. Ya kenapa nak pelajari? Sama aja dokter. Biar tidak sholat, dokternya bisa nak tahu penyakit jantung ini. Karena hitam di bagian matanya. Nah begitu, kalau ilmunya pernah dipelajari, biar orang tidak sholat bisa tahu. Tapi kalau dia tidak pernah pelajari ilmunya, biar bangun sholat tahajud setiap malam, dia tidak akan tahu. Kan begitu aja. Itu aja kuncinya. Kadang-kadang kita akan mengatakan, oh tidak usah percaya karena dia tidak sholat. Oh bukan, lain itu. Karena memang ada ilmunya. Di situ dipelajari betul. Mulai dari rambut tidak akan bunyi itu 40 hari. Kemudian ketika ada keringat, itu akan jatuh dari bagian atas itu ke ujung sulbiah dan itu dingin seperti air es, kemudian hilang. Kemudian akan gemetar, mulai dari ujung kepala itu gemetar sampai ke ujung kaki itu kayak merinding. Tapi ketika kita mengingat kematian itu langsung hilang. Itu 70 hari. Sama juga ketika orang bermimpi melihat dirinya keluar dari dirinya, hitung langkahnya. Kalau dia kembali, berarti itu tanda Anda akan naik rezekinya. Tapi kalau dia tidak kembali, itu tanda kematian. Dan itu tidak melenceng, Pak. Hitung langkahnya itu. Itu nggak tahu orang dulu. Makanya dia bilang, oh tinggal saya ini hanya bulan ini. Dia sudah tahu. Karena itu ada tandanya. Cuma karena tidak sering kita mati, sehingga tidak paham. Makanya seandainya bilang sering mati, ditahu bilang mau gak mati ini. Sama aja orang mau tidur toh, kalau sudah matanya dia bilang mau gak tidur ini. Kenapa? Karena sering tidur. Kan begitu, Pak. Makanya ilmu karena berulangnya sesuatu, makanya orang yang sering menghadapi orang sakarat, itu biasa banyak yang dia tahu. Dia bilang, oh tanda-tanda biasanya begini. Tapi jangan kasih tahu orang. Dia bilang, begini kemarin mati begini. Sudah, jangan. Kasih semangat. Makanya kalau misalnya orang sudah tidak kita lihat kayak tidak ada respon, itu miringkan ke kiri. Miringkan dulu ke kanan, bagian kirinya di atas. Baru lepas.
Kalau dia tergantung bagian pinggulnya ini tidak rapat itu, Pak. Orang yang mau meninggal itu terangkat bagian sini. Itu tidak rapat di lantai. Iya, bisa ditahu itu, Pak. Dan ulama kita dulu kan ajarkan terbuka itu. Maka akan disembunyikan itu kalau saya kasih tahu aja. Karena daripada kita menghadapi orang sakarat kita tidak tahu. Makanya ketika orang sudah kita lihat tersisa, bacakan surah Yasin. Surah Yasin itu bukan singgah di salamun qaulan mir rabbir rahim. Bukan di situ. Tapi tempat yang paling bagus itu mendoakan ketika sampai pada kalimat mubin. Itu 7 kali dalam surah Yasin. Fi dhalalim mubin. Singgah baru doakan. Ya Allah, ketika ini penyakit terakhir untuk beliau, maka mudahkan ia menghadapi kematiannya. Tapi ketika bukan penyakit terakhir, maka jadikan syafaat surah Yasin ini sebagai penyembuh terhadap penyakit yang dia alami. Jadi itu surah Yasin bukan pembunuh. Iya, Nabi bilang, aku bacakan, mati nanti. Itu tidak. Dibacakan. Tapi ketika orang tidak ada respon, kan biasa itu tidak ada respon. Kayak, apalagi kalau biasa matanya begini, melihat ke kiri, melihat ke kiri. Biasa orang Makassar bilang, ada yang tunggu. Itu sebenarnya orang, Pak. Istilahnya ini togi maka dia pusai. Dia tidak tahu dia mau kemana. Iya. Makanya di saat itu penting sekali dituntun. Tapi yang dibacakan bukan surah Yasin. Itu dibacakan surah Ar-Ra'd. Jangan bacakan Yasin. Ketika ada orang begini-begini matanya, itu jangan bacakan Yasin. Bacakan surah Ar-Ra'd, tapi dibacakan dengan suara lirih, jangan keras. Itu akan tenang itu. Jadi itu tidak sembarang dibacakan bilang harus surah Yasin, tidak. Harus dilihat juga keadaannya. Nah, kemudian ketika orang meninggal, itu kan kuncinya kan di situ. Dari ujung kaki sampai lutut, dari lutut sampai ke pusar, dari pusar sampai ke kerongkongan. Ketika orang sakarat, ganti pakaiannya yang bagus, agak bagus, yang agak bisa longgar sedikit, kemudian wudukan dia. Karena siapa yang ada wudunya kemudian meninggal, maka dia mati syahid. Kemudian siapkan sedikit air minum, setiap dia tersiksa, itu ambilkan air sedikit untuk kita kasih minum. Karena itu kehausan betul. Sampai orang yang sakarat itu biasa hanya 5 menit, itu sudah pecah bibirnya. Saking tersiksanya. Makanya Nabi ketika sakarat itu minta disiram air timba. Ini makanya dikasih minum. Nah, kalau sudah meninggal, itu disedekapkan. Tangan kanan di atas laki-laki, perempuan sama. Kalau tangannya tidak mau bersedekap, jangan diikat, Pak. Sering kita ambil kain baru diikat, jangan. Itu diasankan di telinga kanan. Kalau dipegang saja, tekan sedikit, jadi ditarik, kemudian ditahan, baru asankan. Selesai diasankan, lepas itu, tidak jatuh itu. Itu tanda orang yang tidak bisa bersedekap, itu berarti orang itu ketika hidup, tidak meninggalkan pekerjaan dunia ketika asan dikumandangkan. Itu tidak mau bersedekap tangannya itu. Itu siksaan di dunia sudah nampak itu, Pak. Nah banyak orang sekarang begitu. Asan orang, pokoknya nak kerjamu pekerjaannya. Yang paling parah itu tukang masjid. Asan orang ada keliling-keliling bawa ember. Iya, iya. Padahal di masjid ini. Tapi ada yang paling parah, Pak. Orang yang ngangkut jenazah. Nangkuk masuk ke dalam masjid, baru keluar cerita. Sholat orang di dalam, nanti selesai sholat baru masuk lagi. Ini parah ini, Pak. Orang mati dia bawa, sudah sampai di masjid keluar. Itu yang jadi masalah. Tapi tidak ada di sini, tidak ada. Ya. Sedekapkan tangannya, tutup matanya dengan membaca Bismillahi ala millati wa sunnati Rasulillah. Itu juga dibaca ketika dimasukkan orang ke dalam lahat. Bismillahi ala millati wa sunnati Rasulillah. Jadi itu kalau tidak mau baca Allahumma ghafir baru sebut namanya.
Itu baru tertutup. Ada itu orang yang tidak mau tertutup matanya kalau dibaca Bismillahirrahmanirrahim wa sunnati Rasulillah. Masih terbuka sedikit. Makanya tutup kembali dengan baca Allahumma ghafir, baru sebut namanya. Allahumma ghafir li Muhammad Yusuf. Nama aku sebut nanti takut kalau nama aku sebut. Iya. Nah, setelah itu disunnahkan dan lebih utama ketika seorang laki-laki yang meninggal, itu laki-laki juga yang memandikan. Tapi boleh silang laki-laki yang meninggal tapi perempuan yang memandikan ketika dia itu adalah anaknya ataupun istrinya. Makanya Rasulullah sebelum meninggal itu pernah berwasiat kepada istrinya, ketika aku lebih dulu meninggal maka kau yang memandikan aku. Tapi ketika engkau lebih dulu meninggal maka aku akan memandikan engkau. Dan itu menjadi konsensus di ulama bahwa ketika suami meninggal, afdalnya sebenarnya istrinya memandikan di bagian tengah. Tapi kebalikannya, kalau istri yang meninggal, suaminya tidak boleh memandikan di bagian tengah. Kalau bilang kenapa dan tidak boleh, saya juga tidak tahu. Iya. Cuma secara umum garis besarnya bahwa ketika laki-laki yang meninggal, laki-laki yang memandikan. Dan itu anak-anaknya. Tidak usah ambil orang yang memandikan. Mestinya kita. Karena apa yang ketika dia hidup, dia malu. Di saat dia meninggal juga begitu, Pak. Malu kalau dilihat orang. Itu kan pandangan ruhnya kan tembus. Maka saya kasih tahu. Memandikan jenazah itu paling gampang, Pak. Sama dengan orang hidup itu. Jadi caranya, kasih baring. Cuma begini, kadang kita keliru. Ketika ada orang meninggal, sudah meninggal, kita sedekapkan, tutup matanya, baru ambil kain biasa ditutup, kain putih, baru ditinggalkan. Oh, keliru betul itu. Mestinya 10 menit atau 15 menit setelah orang meninggal, kembali lagi ke situ, ke jenazah. Gerakkan semua pergelangannya. Gerakkan pergelangan tangannya, sikunya digerakkan, tangannya digerakkan. Kemudian dimasukkan tangan di bawah punggungnya, kemudian sedikit diangkat naik. Kemudian kakinya juga. Semua pergelangannya itu digerakkan. Supaya nanti ketika dimandikan itu seperti orang hidup. Yang semua badannya tidak keras. Kadang-kadang kita kalau memandikan itu keras badannya begini. Karena orang meninggal kita tidak kembali menggerakkan itu. Setelah 10 atau 15 menit. Sama dengan jenazah yang mau dikasih bermalam. Ketika ada jenazah mau dikasih bermalam, jangan dimandikan. Karena kapan dimandikan, maka dia berubah menjadi jenazah. Tapi ketika tidak dimandikan, maka itu al-mautah. Ingat ya. Maka ada yang mengatakan, enggak, dimandikan orang sakit nih. Mandikan dulu. Nah bukan orang sakit memandikan, orang mati itu. Kayak gitu. Biasa nogi maka dia otomalasai. Nah ternyata malasai, nah dia otomatis. Makanya Rasulullah mengatakan bersihkan, bukan dimandikan. Kalau mau dikasih bermalam, ambil kain, basahi, baru pel badannya yang kita anggap ada kotorannya. Setelah itu dikasih bermalam, jangan dimandikan. Karena kapan dimandikan, langsung berubah menjadi jenazah. Karena orang yang meninggal belum diurusi, itu al-mautah. Tapi ketika sudah diurusi, dikremasi, itu berubah menjadi jenazah. Makanya hadisnya mengatakan asra'u bil janazati. Tidak mengatakan asra'u bil mautakum. Ini penting saya sampaikan. Makanya kalau mau kasih bermalam, jangan dimandikan. Dipel saja badannya supaya bersih. Kalau memandikan jenazah, itu diangkat badannya sekitar 40 derajat, punggungnya. Kemudian ditekan sedikit bagian pusarnya ke bawah. Kemudian kiri kanan, tapi jangan dikasih keras. Itu dengan lembut. Kemudian, makanya orang yang membersihkan di bagian tengah itu biasa pakai kos tangan. Makanya dimasukkan tangan itu ke dubur. Itu sampai di sini. Itu membersihkan karena dubur itu tertutup di bawah, kosong di tengah, tertutup di atas. Makanya disebut al-ainanu bikamus syai'. Itu tertutup, maka ada kotoran di sini bagian tengah. Itulah yang dibersihkan. Kalau itu bersih rapat sendiri, baru ambil sedikit kapas kemudian tutup. Setelah itu baru diwudukan. Setelah diwudukan, baru dimandikan. Nanti selesai dimandikan, kalau mau diwudukan kembali boleh. Tapi ulama fikih mengatakan cukup yang pertama. Dan ingat, jenazah tidak pernah batal wudunya siapapun yang menyentuhnya. Yang batal itu yang menyentuh, bukan yang disentuh. Itu. Ada yang mengatakan, sudah diwudukan, jangan kau sentuh. Oh itu tidak.
Di fikih Imam Syafi'i, fikih Imam Malik, fikih Imam Abu Hanifah, bahkan di kitab Sahih Sabi itu tidak batal wudunya jenazah. Yang batal itu yang menyentuh. Ini makanya kan kadang biasa begitu. Yang kau sentuh sudah diwudukan, batal dia nanti wudu, diwudukan kembali itu. Jenazah itu tidak batal wudunya. Makanya setiap yang sudah memandikan jenazah disunnahkan mandi. Semua yang sudah menyentuh jenazah disunnahkan berwudu. Itu kan, itu aturannya itu. Kalau sudah dimandikan, kita biasa kalau memandikan di sini begitu juga ya. Atau terbalik. Dimandikan dulu baru dibersihkan kotorannya. Oh, bersihkan dulu baru dimandikan. Wudunya di terakhir atau di pertama? Pertama. Biasa juga nak pakai terakhir. Sama aja kita kalau mau mandi, pergi dulu WC buang air kotoran, baru berwudu, baru mandi. Sama aja itu. Tidak ada bedanya. Begitu juga. Kalau kita pakai sabun di sini sabun apa? Sabun cair. Oh iya, cocok itu bagus sebenarnya. Cuma kalau biasanya air itu kalau mau lembut itu pakai shower bagus. Disambung saja ke selang. Pakai shower itu supaya lembut menyiramnya, dan itu tidak banyak air nak pakai. Kalau biasa kita pakai air galon itu kan karena sudah steril, karena sudah ada kapur barusnya dan juga bisa hitungannya ganjil, itu tidak masalah. Jadi itu yang kalau sudah dimandikan kemudian dikafani, kemudian ini penting juga. Saf sholat jenazah itu disunnahkan 3. Disunnahkan 3. Kemudian mengantar jenazah jangan di depannya. Bahkan ada ulama fikih mengatakan itu tidak terhitung mengiringi jenazah ketika di depannya. Makanya kecuali sopir mobil ambulans. Itu kan jadi masalah kan? Tidak bisa di belakangnya. Iya. Karena dalam konsensus fikih, dalam ini kalau kita ngaji fikih, jenazah itu adalah imam. Jenazah itu adalah imam. Makanya ketika sholat jenazah, itu jenazah berada di posisi depan imam. Makanya itu semua ikut itu. Sholati jenazahnya di depan. Walaupun di belakang kan tetap boleh. Makanya kadang mengatakan, wah kalau jenazah di belakang tidak bisa, harus di depan. Saya bilang kalau orang sholat gaib, di mana jenazahnya? Belum tidak tahu, itu makanya boleh. Cuma selama jenazah itu ada dan bisa dibawa ke depan, simpan di depan. Kemudian ketika mengantar jenazah, usahakan di belakangnya. Jangan di depannya. Kemudian jangan duduk, ini penting. Jangan duduk ketika jenazah sampai di kuburan sebelum masuk ke lahat. Yang mengantar itu tetap berdiri, menunggu sampai dimasukkan ke dalam lahat, baru boleh duduk. Kalau itu sunnahnya. Gitu. Jadi nanti dia masuk ke dalam, kita kan tidak. Jenazahnya sudah langsung cari di mana tempat duduk di sini. Yang paling parah duduk di atas batu nisan. Pada Rasulullah mengatakan, seandainya engkau mengetahui siksaannya, kalau lebih memilih kau duduk di atas bara api, hancur badanmu dengan kulitmu, terbakar oleh bara api, daripada kalau lebih memilih duduk di situ daripada duduk di atas batu nisan. Makanya aturan orang masuk ke kuburan itu persis aturan masuk ke rumahnya orang hidup. Mau masuk ke rumahnya orang, buka sandal. Mau masuk ke kuburan, buka sandalmu. Ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Mau masuk ke rumahnya orang, ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu persis sama. Aturannya, jangan melangkahi nisan. Kalau ada orang duduk di situ, jangan melangkahi itu. Dan itu persis sama. Makanya ada beberapa itu kaidah Pak dipakai dalam agama. Dan Rasulullah sampaikan sama. An-naumu ahul maut. Apa maknanya? Tidur itu bersaudara dengan mati. Coba. Tidur itu bersaudara dengan mati. Kenapa? Karena orang tidur itu kan orang mati. Benar ya, Bu? Kalau orang tidur mati ya? Hah? Kalau orang tidur, Bu, mati atau tidak? Tidak. Mati.
Nah Rasulullah yang bilang, makanya doanya kan apa? Apa doa kalau mau kita tidur? Bismika Allahumma ahya wa amut. Kalau bangun apa? Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kalau terima kasih banyak ya Allah, Engkau mengembalikan kehidupanku setelah Engkau mematikan aku. Berarti mati. Jangan bilang tidak. Mati. Doanya saja bismika Allahumma ahya wa amut. Ya begitu. Tapi kenapa mengatakan, kok masih hidup Ustaz? Cocok nih, makanya mati itu ada 3. Kematian idafi, kematian kadim, dengan kematian haya. Makanya tahap kematian itu 3. Dari ujung kaki ke lutut, dari lutut ke pusar, dari pusar sampai ke kerongkongan. Makanya ketika orang tidur yang diangkat idafinya. Makanya disebut diangkat ruhnya. Tapi kalau orang wafat itu digenggam, berarti tidak kembali. Coba. Tapi kenapa Nabi mengatakan an-naumu ahul maut? Tidur itu bersaudara dengan mati. Karena persis sama. Coba saya kasih tahu. Orang banyak tidak percaya tentang sisaan kubur. Tidak usah pakai logika. Tidak usah carikan hadis. Itu saja dipakai an-naumu ahul maut. Tidur itu bersaudara dengan mati. Kasih tahu, pernah kau bermimpi dipukul? Atau pernah kau bermimpi nak kejar anjing gila? Pas bangun, padahal dia tidak lari. Tersiksa fisiknya, padahal ruhnya yang ikut tersiksa. Itu analogi orang yang disiksa di alam kubur. Itu aja kuncinya Pak. Kemudian yang kedua, orang yang tidur itu kalau bermimpi, saya ingin tanya, orang bermimpi itu melihat atau tidak? Nah lihat dirinya ke Jakarta, melihat atau tidak? Melihat, tapi matanya tertutup kan? Coba. Mata apa nak pakai orang bermimpi itu ketika dia melihat kalau dalam mimpinya? Bukan. Masa mata hati? Itulah yang disebut dengan pandangan idafi. Itu biasa dipakai Pak. Ketika kita masuk di suatu tempat, biasa kita bilang, kayaknya saya pernah mimpi ke sini. Itu idafi. Biasa itu. Orang yang tinggi zikirnya itu bisa merasakan itu. Ketika masuk di itu tempat, kayaknya saya pernah masuk ke sini. Kayaknya saya pernah bermimpi kerja ini. Kayaknya pernah saya dibimbing melakukan ini. Itu sebenarnya idafi yang sudah bergerak, baru kita ikuti. Itulah yang dipakai ulama sebelum orang berangkat dia bisa tahu. Makanya itu yang dipakai perempuan kalau mau tahu suaminya selingkuh atau tidak. Pakai itu aja Pak. Betul. Makanya dari situlah ada istilah nikah batin. Karena itu dikoneksikan sebelum lahir. Tapi itu hilang Pak. Saya kasih tahu, Bapak bermimpi ke Jakarta. Tidur di atas kasur 10 menit, itu sudah bisa bolak-balik dari Jakarta. Padahal kalau naik mobil, naik pesawat, itu butuh sekian jam. Orang bisa menempuh perjalanan hanya sekian seperdetik, dia bisa pulang ke tempatnya, itu karena idafi. Itulah masuknya guru tak kayak Jabdur Rahman Ambodale, bahwa saya ngaji kitab ke Imam Syafi'i itu 6 tahun. Itu yang tidak dipahami orang Pak ketika dia melihat lahiriahnya. Soalnya kita bisa, sekarang bisa Pak. Orang-orang ini bisa, Pak, bisa melakukan itu. Bagaimana caranya? Gampang, video call Pak. Iya, video call. Kita bisa sampai di Mekah, sepersekian detik bisa sampai di Madinah. Ada gambar, ada suara, di layar baru tidak ada sambungan. Itu apa yang dipakai? Itu nur. Kita mengatakan black hole, padahal bukan. Ulama itu bongkar tidak pakai media, tapi dia pakai kalbu. Itu tembus Pak. Secara ilmiah ada. Dan hakikat cuma dia orang tidak bongkar. Itu setipis bawang batasnya. Kalau orang tembus itu luar biasa. Tapi saya tidak buka itu. Itu ulama kita dari dulu itu pelajari. Makanya guru ketika Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani mau datang ke Mangkoso, itu dia tahu. Dari mana dia tahu? Padahal dia tidak punya HP. Itu karena idafi. Makanya istri itu mestinya kirimkan Fatihah suaminya kalau mau tidur. Karena ruh itu terkoneksi terus. Dan itu ngomong sendiri. Cuma jangan bilang ila arwahi. Karena belum mati. Iya, makanya orang bilang ila ruh. Kalau meninggal ila arwah. itu dipakai itu.
Anak-anak kita di pondok pesantren kirimkan Fatihah kalau malam Jumat 41 kali. Itu tirakatnya. Insya Allah itu tidak nakal itu anak-anak kita. Ini sudah 1 jam lebih Pak. Saya persingkat. Kemudian ada juga penting ini. Kalau kita menggali kuburan, itu lahat di bagian bawah itu mesti rapat ke sebelah barat. Jadi lahat itu ada 2 ya. Rapat ke sebelah barat atau sekalian masuk ke dalam. Itu sekitar 40 cm dikasih masuk. Kalau tanah berpasir dan sering bergerak, masukkan lahatnya ke samping. Supaya di atasnya itu kan tidak bergerak. Kemudian kalau diisi tanah kuburan, itu jenazah tidak diinjak. Karena dia di samping. Itu bihurmatil jenazah. Yang kedua biasa lahat itu bagian atas ketika kuburan itu berair. Dan tidak mau kering. Tidak mau habis airnya. Selalu muncul air. Sekalian kasih lewat galiannya ke bawah sekitar 40 cm. Baru lahatnya di samping bagian atas. Jadi nanti jenazah diselipkan masuk, baru ditutup belakangnya, baru diisi air. Jadi dia tidak kotor terkena air karena agak di atas tinggal. Makanya guru kayak di Sanusi Baco almarhum Al-Maghfurlah ketika dimakamkan sih begitu. Karena di tempatnya itu berair. Tuh. Jadi itu ulama kita kan memang jelaskan. Karena memang sebenarnya itu tidak boleh kalau basah. Harus ditimba anunya itu. Makanya kalau tidak bisa kering di situ ya orang pakai doni. Kalau memang selalu berair dan tidak bisa diantisipasi airnya dan memang kuburan di situ begitu ya, dipakai doni kan. Untuk supaya bihurmatil jenazah namanya, menghormati. Kemudian yang memasukkan ke dalam lahat sebenarnya begini Pak, ini saya kasih tahu rahasia ulama sufi. Memasukkan ke dalam lahat itu yang paling bagus kalau ibunya. Selama dia masih hidup. Itu paling bagus. Kalau bukan ibunya, gurunya. Mursyidnya kalau tarekat. Kenapa ibunya? Karena doanya itu yang tembus. Dan ikhlas betul. Ketika dia meletakkan anaknya kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim wa sunnati Rasulullah, kemudian memohon kepada Allah supaya anaknya tidak disiksa, itu tembus doanya. Cuma sekarang orang takut, jarang berani mau orang masukkan ke dalam lahat. Bukan hanya karena tidak tahu bacaannya, mungkin takut juga. Padahal itu kan mudah. Bismillahirrahmanirrahim wa sunnati Rasulullah. Orang dimasukkan ke lahat itu 2 versi Pak. Bisa dari utara ke selatan. Bisa dari selatan ke utara. Ya, 2 versi ya. Bisa kepalanya duluan turun ke lubang kuburan. Bisa kakinya duluan. Makanya kalau orang gemuk, dia kakinya dulu. Supaya orang yang dibawa tidak tersiksa. Karena ringan. Tapi kalau orang dia senang yang si kurus masih mampu diantisipasi ringan, kepala aja dulu turun, baru kakinya. Makanya kalau kakinya kan tidak berat, nanti tinggal ditarik begini langsung turun badannya. Makanya itu dua-duanya dibolehkan. Saya dulu itu bingung, kenapa ada yang dari selatan ke utara, kenapa ada yang dari utara ke selatan. Nanti saya baca, oh ternyata ada penjelasannya. Bahwa ketika jenazah itu memberatkan ketika diangkat, mungkin karena orangnya gemuk atau besar, maka bisa dia dari utara ke selatan. Supaya kakinya duluan turun, itu ringan. Nanti badannya langsung turun ke bawah. Kemudian setelah itu kan ada tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu satu disimpan di bagian bawah pipi. Yang kedua bisa di dada, bisa juga di bawah dagu. Kemudian yang ketiga di ubun-ubun. Jadi jangan coba-coba disimpan di mata dengan di sini, jangan. Jadi itu di bagian dada, di bagian kaki, kemudian ada di bagian kepala, dada, kaki. Ada juga empaki di bawah pipi, kemudian di bawah dagu, kemudian di ubun-ubun. Setelah itu ambil tanah, itu dalam kitab yang ambil tanah, bacakan inna salnahu 7 kali. Setiap 1 kali sampai itu ditiup. Kemudian yang di tangan kanan itu taburkan di bagian, menyentuh bagian kulitnya. Yang di tangan kiri taburkan di kain kafannya. Itu tidak akan kena azab kubur. Itu doanya. Setelah itu ditimbun, semua orang pergi, tinggal satu. Jangan pergi semua. Mesti ada orang tinggal satu. Satu orang. Orang terakhir. Jangan pulang. Sekitar 40 langkah orang tinggalkan itu tempat pemakaman. Ambil tanah yang pas lurus bagian kepalanya.
dianukan saja, bilang di sini tadi bagian kepalanya, bacakan inna anzalnahu 1 kali baru kembalikan. Ambil tanah dilurus di bagian pusarnya, bacakan inna anzalnahu baru kembalikan. Baru ambil juga di bagian kaki, baru kita pulang terakhir. Itu yang bilang orang Bugis patan raki buruk. Keluarganya tidak akan terganggu jin karin kalau itu yang dilakukan. Itu aja kuncinya. Tapi orang terakhir, biasakan orang langsung berlomba-lomba pulang, tidak ada mau tinggal. Mesti ada tinggal satu. Biasakan orang pakai bambu itu dibacakan dulu baru. Biasakan anak simpan memang di bambunya. Tapi kita orang terakhir, Pak. Orang terakhir pulang itu yang dibacakan. Kemudian ada satu yang saya lupa. Ketika memandikan jenazah, ada namanya itu kan mandi penutup. Besok kita pakai ya. Yang air yang dikasih haruman itu kalau sudah dimandikan, biasakan ada air 1 baskom itu 1 ember, itu disiramkan kan? Dipakai itu di sini. Dibaca di doanya. Hah? Baca doanya tidak? Itu yang dimasuk diosul apa-apa. Mandi 4 sudah. Itu nasa diosul apa-apa. Itu di kitabnya Sebojo itu ada. Itu yang dipakai. Itu bacanya, itu disiram dari bawah Pak, bukan dari atas. Jadi begini caranya. Ambil air itu diambil dari gayung, kemudian siram dari kaki. Itu ke atas, tapi dibalik. Itu enggak istilahnya. Tapi apa yang dibaca? Gufranaka ya Allahu wa ilaikal masir. Baru dimiringkan ke kiri supaya kanannya di atas. Baru ambilkan air. Gufranaka ya Rahman wa ilaikal masir. Baru miringkan ke kanan, makanya kirinya di atas. Baru ambilkan air lagi. Gufranaka ya Rahim wa ilaikal masir. Baru sedikit dicondongkan ke depan supaya bisa disiram punggungnya. Ambilkan air terakhir. Gufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Itu yang disebut mandi penutup. Dihafal gitu? Tidak dihafal. Gufranaka ya Allahu wa ilaikal masir. Gufranaka ya Rahman wa ilaikal masir. Gufranaka ya Rahim wa ilaikal masir. Gufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Sudah hafal? Belum. Kalau begitu gufranaka ya dengan wa ilaikal masir kan sudah dihafal. Tinggal ditambah Allahur Rahmanur Rahim Rabbana. Sudah hafal. Kalau masih tidak hafal, parah betul itu. Iya, itu aja kuncinya. Makanya ya naruh nasat tadi surah apa itu mandi paling bersih. Ya natu nakada di mandi hakikat. Itu tidak akan bau kalau itu nak pakai orang. Tapi jangan pakai untuk orang hidup ya, hanya orang mati. Nanti dipakai untuk orang hidup kalau itu kena gangguan gara-gara keluarganya meninggal. Ambilkan air 4 timba itu dibaca baru disuruh mandi. Berhenti. Karena yang mengganggu itu bukan ruhnya tapi jin karin, isinya bayangan. Ini kan bayangan ada isinya Pak. Itu disebut jin karin. Makanya kenapa Rasulullah itu tidak punya bayangan karena jin karinnya sudah diislamkan. Itu. Makanya isinya itu bayangan ada. Itu jin karin itu. Dan itu persis sama. Itu Nabi bilang dukun. Oh datangnya almarhum mau makan. Oh sudah. Jangan percaya. Biasa kan ada orang sakit. Kerasukan. Kalau kerasukan begitu gangguan. Masuk Nabi bilang ini orang meninggal ini mau makan ini makan. Tidak usah. Ambil air 1 gelas. Bacakan 5 ayat terakhir Quran surat Taubah. Surah ke-9 5 ayat terakhir. Di air 1 gelas tiupkan, kemudian kasih minum, sebagian diteteskan ke matanya kiri kanan. Kalau air itu masuk, pasti jinnya keluar. Itu aja kuncinya. Tidak usah panggil dukun. Kalau dukun itu potong ayam lagi. Kalau Nabi bilang biasa kalau tidur Kak Ustaz nak ganggu Kak di malam-malam. Pakai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Setiap ujung kuku. Makanya 21 kali, 1 di pusar. Kalau masih tidak bisa mempan itu, biasa kan ada begitu. Dia sudah baca, tidak mempan. Ada itu yang paling cepat Pak. Gampang, masukkan jari telunjuk. Saya kasih tahu. Di kitab hikmah. Masukkan jari telunjuk di langit-langit. Kemudian tulis dari pusar. Namanya Umar bin Al-Khattab. Itu tidak akan diganggu sampai pagi. Itu mujarrabnya namanya itu Khalifah Umar. Itu masukkan ke jari telunjuk, baru tulis itu. Tapi jangan tulis bahasa Indonesia. Tulis bahasa Arab. Umar bin Al-Khattab. Baru tidur. Dan ganggu kita.
Itu kuncinya. Makanya ketika Umar sudah lewat di satu jalan, jin itu tidak mau lewat di situ. Saking ditakutinya. Ya. Saya kira ini yang penting saya sampaikan, Pak. Ini sudah 1 jam, hampir 1 jam setengah. Jadi saya ingin hanya sampaikan kepada keluarga almarhum, 3 hal jangan tinggalkan. Doakan setiap selesai sholat. Yang kedua, sedekahkan, selalu ikutkan. Kalau ada uang tak 5.000 atau 10.000, niatkan 5.000 untuk almarhum, 5.000 untuk saya, itu sudah sampai. Sedekah untuk almarhumah itu tidak butuh nama, hanya butuh niat. Ikutkan saja. Kemudian yang ketiga, ziarahi kuburnya. Karena sesungguhnya orang yang meninggal itu tembus penglihatannya. Makanya disebut alam kubur itu dindingnya disebut barsa. Barsa itu kan tirai. Tirai itu kalau bahasa Bugis sampiran. Kain tipis penghalang, tapi dia bisa melihat ke dunia, bisa juga melihat ke alam akhirat. Makanya disebut barsa. Ziarahi kuburnya. Dan tempat waktu ziarah kubur paling bagus itu di malam Jumat. Makanya itu sunnahnya. Cuma kadang kita tidak berani, Pak. Makanya Nabi itu di malam Jumat datang ke kuburan. Nanti subuh pulang, itu sholat subuhnya itu membaca 2 surah. Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Jadi ingat, saya kasih tahu imam. Ini untuk imam. Subuh Jumat itu bukan sunnah sujud tilawah. Sekali lagi, subuh Jumat itu bukan sunnah sujud tilawah. Bukan. Jadi kita di subuh Jumat itu tidak sunnah sujud tilawah. Disunnahkan membaca 2 surah. Yang pertama Alif Lam Mim Tanzilu, yang kedua Al-Insan. Itu yang sunnah. Cuma kebetulan di Alif Lam Mim Tanzilu ada ayat As-Sajadah, makanya kita sujud tilawah. Ini ada imam itu na potong 3 kan tidak nambil Alif Lam Mim dan tidak nambil surah Al-Insan. Allah Ta'ala Al-Insan hina nadar lam yakum syai'an masykur. Kan tidak nambil itu. Hanya Alif Lam Mim Tanzilu saja. Sebenarnya sunnahnya membaca 2 surah, bukan sujud tilawah. Bahkan Ahmad bin Hanbal mengatakan kalau ada orang sholat subuh di subuh Jumat hanya mau sujud tilawah, maka tidak sah sholat subuhnya. Itu fatal itu, Pak. Imam itu harus tahu itu. Jadi bukan sunnahnya sujud tilawah, tapi sunnahnya membaca 2 surah. Yang sunnah itu membaca Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan kalau di subuh Jumat. Itu yang sunnah. Jadi ini tapi sunnah ya, bukan wajib. Jangan sampai ada yang tidak hafal itu tidak sholat subuh, itu fatal itu. Itu makanya itu sunnah aja. Itu. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Itu yang 3, Bu ya. Datangi, ziarahi kuburnya, kemudian sedekahkan, kemudian doakan setiap selesai sholat, doakan dia insyaallah. Beliau kalau kita melihat jamaah dan juga ucapan-ucapan ini insya Allah itu luar biasa. Doa kita semua itu membuat beliau mendapatkan keberkahan di alam kuburnya insya Allah. Saya kira cukup sekian. Akhirul kalam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fatun ghairu basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa saya serahkan ke Pak Imam, sahibul wilayah. Saya tidak berdoa. Itu Pak Imam.